Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dolalah wa kulla dolalatin finnar. Masyaallah ikhwah wal akhwat, kaum muslimin dan muslimat, ikhwati azzallakum jami'an, pemirsa Najia TV yang dimuliakan Allah dimanapun antum berada, semoga sentiasa dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasa syukur dan puji yang sedalam-dalamnya kita kembali sembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala sampai detik ini, sampai saat ini Allah telah masih mencurahkan kepada kita limpahan hidayah, rahmat, taufiknya kepada kita semua, sehingga dengan kekuatan dari Allah kita kembali berhadir di rumah Allah yang mulia ini. Selanjutnya, salawat dan salam tercurahkan senantiasa kepada kekasih kita, Muhammad bin Abdullah, yang dengannya beliau telah berjuang mati-matian tersampaikan dakwah tauhid ke persada dunia ini. Dengan bimbingan taufik dari beliau, kita mengenal kebenaran, mengenal hidayah, mengenal agama Islam, dan mengenal sunnahnya yang ditinggalkan kepada kita. Inilah kebahagiaan dan keberuntungan kepada kita semua, diberikan hidayah taufik di atas sunnah Rasulullah SAW. Dan semoga nikmat hidayah ini, nikmat taufik ini kita tutup umur kita, ajal kita dengannya, dan kita menghadap Allah Subhanahu wa taala nanti bersama Rasulullah SAW berada di saf-safnya. Pada malam yang berbahagia ini kita melanjutkan kitab Silsilah Rasail Fadilah yang dikarang oleh guru kita Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badar hafizallahu taala. Kita telah membahas fasal itu tentang kaidah fil istiqomah, tentang kiat-kiat atau kaidah-kaidah kita dalam beristiqomah di atas agama ini. Kita malam ini melanjutkan di poin yang keempat, kaidah ar-rabi'ah, yaitu al-istiqomah al-matlubah minal abdi hiya sadad fa illam yaqdir al-muqaribah, yaitu istiqomah. Kaidah yang keempat ini adalah yang dituntut kepada seorang hamba untuk senantiasa menapaki menuju kebenaran. Dan kalau dia tidak sanggup, sekurangnya dia mendekati diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini senantiasa dia menapaki menuju, bersungguh-sungguh terus untuk menuju kebenaran. Atau dia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh. Ini telah dihimpun oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam dua perkara ini, di mana ungkapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innad dina yusrun." Sesungguhnya agama itu sangatlah mudah. Agama kita yang mulia ini sangatlah mudah. Walan yushaddad din ahadun illa ghalabah. Dan tidaklah bersusah payah, bersulit-sulit seorang hamba itu dalam agama ini kecuali dia akan mengalahkannya. Kita pahami nanti, fasaddidu, maka bersungguh-sungguhlah untuk menuju kebenaran, wa qaribu, dan mendekatlah kepada Allah, wa abshiru, dan beri kabar gembiralah. Nah, di sini dijelaskan bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya agama kita ini adalah sangat mudah. Mudah untuk diamalkan, mudah untuk dilaksanakan. Tidak memerlukan tenaga yang kuat, tidak memerlukan biaya yang mahal. Hanya keinginan kita untuk beramal. Dan semua perkara itu adalah
sangat-sangat ringan sekali kalau kita amalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Tetapi kalau kita memberat-beratkan diri kita, ya, seseorang yang memberat-beratkan dirinya, kecuali dia akan mengalahkan dirinya, atau perbuatannya itu akan mengalahkan dirinya. Apa maksudnya itu? Dia berletih-letih dalam hal perkara agama yang tidak pernah disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, bersusah payah dia tapi di luar syariat. Tidak mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yusaddad. Yusaddad din, memberat-beratkan perkara-perkara agama. Inilah yang banyak ikhwah sekalian yang dimuliakan Allah terjadi, ya, tergelincirnya sebahagian saudara kita berletih-letih dalam ibadah, dalam perkara agama, padahal tidak bersumber dari kenabian, tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya dia terkalahkan sendiri dengannya. Banyak kita lihat, ya, bersungguh-sungguh di awal, ya. Dia sungguh-sungguh berberat-beratkan dirinya, bermacam-macam amalan yang dia lakukan, tetapi akhirnya dirinya kalah sendiri. Ya. Banyak yang tumbang, akhirnya kembali kepada habitatnya. Kembali kepada semula. Ya. Ini yang tidak dibimbing dengan cahaya sunnah. Memberat-beratkan dirinya. Kenapa? Karena petunjuk itu tidak sesuai dengan apa yang dipahami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini yang kita berlindung dengannya ikhwah sekalian yang dimuliakan Allah. Amalan yang kita lakukan itu, ya, agama ini mudah. Ya, agama ini sangat ringan. Tetapi jangan kita permudah-mudah. Ya, kita lihat, ya, amalan sunnah sangat-sangat ringan, rutin kita lakukan. Seperti kita lazimkan sholat berjamaah di masjid, berjamaah bagi kaum laki-laki, ringan. Tetapi sangat berat bagi orang yang tidak terbiasa. Ya. Walaupun rumahnya hanya mungkin beberapa meter dari masjid, tapi berat untuk datang ke masjid. Tapi kalau sudah rutin, dia melaziminya, dia akan ingat terus, dan inilah yang dicintai oleh Allah, amalan yang seperti ini. Rutinitas, ya. Kesungguhannya. Maka bersungguh-sungguhlah, ya, dan dekatkanlah dirimu kepada Allah. Ya. Taqarrub ilallah dan beri kabar gembiralah. Jadi di sini yang dituntut kepada kita untuk istiqomah itu selalu as-sadad. Itu kesungguhan diri kita di atas kebenaran, ya, di atas petunjuk, dan itu adalah di atas cahaya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat di ikhwah sekalian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah hadis yang sahih, ya, diriwayatkan oleh Imam Muslim di nomor hadis 2818, di mana dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadisnya tadi, saddidu wa qaribu wa absiru fa innahu lan yadkhulal jannata ahadan amaluhu. Qalu wala anta ya Rasulullah? Qala wala ana. Illa an yataghamadani Allahu minhu birahmatihi. Wa'lamu anna ahabbal amali ila Allahi adwamuhu wa in qalla. Ikhwas sekalian, Rasulullah katakan saddidu wa qaribu, tujulah kebenaran, saddidu, tujulah kebenaran. Wa qaribu, mendekatlah kepada Allah. Wa basyiru, dan bergembiralah. Ya. Karena amal yang dilakukan setiap orang tidak bisa memasukkannya ke dalam surga. Karena kata Rasulullah, amal yang dilakukan seseorang tidak bisa memasukkannya ke dalam surga. Pahamin. Para sahabat bertanya, bahkan la anta ya Rasulullah, engkau juga ya Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ya, na'am ana, ya. Wala ana, sekalipun aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan saya, kecuali Allah azza wa jalla, ya,
melimpahkan rahmatnya kepada saya. Dan ketahuilah bahwa amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang terus dilakukan walaupun sedikit. Nah, ini yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi amalan yang kita lakukan, ibadah yang kita kerjakan itu belum jaminan kepada kita untuk masuk ke dalam surga. Jadi sini ikhwasul Allah anta ya Rasulullah, sekalipun engkau ya Rasulullah, sekalipun ana. Tetapi itulah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk mendapatkan rahmat Allah itu adalah tentu melakukan yang dicintai oleh Allah. Apa yang dicintai oleh Allah itu adalah ahabbul amali adwamahu. Perbuatan yang dicintai oleh Allah itu adalah amalan yang terus kontinu, yang terus berkelanjutan, berkesinambungan walaupun sedikit. Itulah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita akan mendapatkan rahmat dari Allah dengan cinta Allah kepada kita. Nah, tapi jangan kita beranggapan bahwasanya kita banyak beramal itu kita sudah jelas-jelas akan masuk surga. Tentu indah pengharapan kita. Pengharapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya, agar Allah merahmati kita. Nah, ikhwas sekalian yang dimuliakan Allah. Hadis ini tidaklah menuntun kita untuk berhenti melakukan amal. Jadi jangan pula kita pahami hadis ini ya membuat kita tidak bersemangat dalam beramal atau mematahkan semangat kita. Tetapi bukan itu maksudnya, ya. Yang maksud dari hadis ini adalah anjuran untuk terus melakukan amalan. Ya. Anjuran untuk terus melakukan kebaikan. Kenapa? Karena untuk mendapatkan rahmat dan cinta Allah itu adalah dengan melakukan amalan. Maka dengan sebab itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis, ya. Dalam hadis di penghujung hadis itu dia katakan, wa'lamu anna ahabbal amali ilallahi adwamuhu wa in qalla. Ya. Dan ketahuilah bahwa amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang terus dilakukan walaupun sedikit. Nah, ini ikhwas sekalian dimuliakan Allah menandakan kepada kita untuk terus menuju amalan, melakukan perbuatan ibadah terus menerus. Seperti yang sering kita sampaikan bahwasanya ya, amalan yang sedikit tetapi terus kontinu kita lakukan dan itu akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan kita dengan amalan yang banyak yang kita lakukan kita merasa sudah pasti masuk surga. Karena jaminan itu adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala dan kita hanya untuk berusaha dan berikhtiar. Bahwasanya untuk mendapatkan rahmat Allah itu adalah dengan memperbanyak amalan. Amalan yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadis ini menunjukkan bahwa amalan manusia nilainya tidak sebanding dengan surga. Ya. Karena surga itu amatlah mahal. Amatlah tinggi, tidak sebanding dengan amalan yang kita lakukan. Karena surga itulah nikmat yang terbesar, ya. Tetapi karena kita masuk ke dalam surga itu adalah atas rahmat Allah kepada kita. Tapi tidak pula sebagian yang melenceng, kawan sekalian. Karena mereka berargumen dengan hadis ini, kemudian mereka hanya mencari rahmat Allah tanpa beramal. Inilah yang dilakukan yang dilakukan penyimpangan oleh kaum sebelah yang sufi. Maaf, seperti sering kita lakukan itu seorang tokoh sufi yang terkenal itu Rabi'ah Al-Adawiyah. Ya, Rabi'ah Al-Adawiyah dia mengatakan untayan nasyidnya di dalam kitab-kitab sufi itu dia katakan ilahi anta matlubi. Ya. Ilahi anta maksudi waridaka matlubi. Ya. Ilahi engkaulah ya Allah, engkaulah tujuanku dan ridomu yang aku cari. Sekalipun engkau ridho aku masuk neraka, aku ridho ya Allah. Ya. Ini adalah pemahaman yang melenceng. Sekalipun Allah ridho dia masuk neraka, dia sanggup masuk
neraka. Faliyadzubillah min dzalik. Nah, ini penyimpangan di pemahaman tasawuf seperti ini. Ya, ikhwas sekalian, kita berhati-hati dengannya. Hanya mencari rahmat Allah. Ya, apapun keputusan Allah itu dia terima katanya. Tanpa melakukan amalan-amalan yang sunnah. Dan bahkan di antara mereka itu derajatnya bertingkat-tingkat. Ya, kalau kita baca dalam kitab Talbis-Iblis yang dikarang oleh Ibnu Qayyim itu yang dibacakan oleh Ustaz kita, Ustaz Zulasri itu berkelanjutan, itu Talbisul Iblis. Di dalam kitab itu dijelaskan penyimpangan-penyimpangan kaum sufi. Ya. Jadi kita mencari rahmat Allah itu dengan beramal, bukan dengan berkhayal, ya, dengan meninggalkan ketaatan kepada Allah. Karena ada di antara mereka itu yang sudah sampai ke makam tertentu, ya, sudah makam yang tertinggi, kemudian mereka telah bebas untuk meninggalkan syariat Allah. Kenapa kata mereka? Karena Allah sudah ridho kepada mereka. Sampai mereka katakan, sekalipun mereka minum khamar, melakukan perzinaan, ya, melakukan perbuatan yang mungkar sekalipun, kalau Allah sudah ridho, inilah tingkatan mereka. Faliyadzubillah min dzalik. Ya. Maka tidak ada amalan yang mungkar kecuali dibisiki oleh syaitan. Nah, jadi di sini kita pahami ikhwas sekalian, ya. Untuk meraih rahmat Allah itu manusia rela melakukan berbagai amalan yang berbeda-beda, ya. Semua bertujuan ingin meraih rahmat Allah Azza wa Jalla. Nah, ini. Jadi untuk meraih rahmat Allah ini banyak manusia melakukan amalan-amalan yang berbeda-beda. Apalagi amalan yang tidak dibimbing dengan wahyu. Ya, lihat amalan-amalan orang-orang musyrik. Katanya mereka juga ingin mencari rahmat Allah. Mereka melakukan kesyirikan. Mereka melakukan peribadatan. Berbuat sekutu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi orang-orang mukmin adalah mereka melakukan amalan yang sederhana namun dapat menjadikan seorang meraih rahmat Allah Azza wa Jalla. Seperti ya hadis yang singkat untuk mencari rahmat Allah. Bagaimana ikhwas sekalian yang dimuliakan Allah? Hadis yang masyhur yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, ya, di nomor hadis 1924. Ini hadis yang masyhur. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ar-rahimuna yarhamuhum ar-Rahman. Ar-rahimuna yarhamuhumur Rahman. Irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama. Nah, ini ikhwas sekalian amalannya sedikit. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang memiliki rasa kasih sayang akan dirahmati oleh Allah. Ya, orang yang memiliki rasa kasih sayang akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya apa kata Rasulullah? Irhamu man fil ard. Kasih sayanglah, rahmatilah orang yang ada di bumi. Yarhamuka man fis sama. Niscaya yang di langit yaitu Allah akan menyayangimu. Nah, begitu ikhwas sekalian. Amalan yang sedikit. Bagaimana kita? Jangankan sesama manusia, bahkan Islam kepada hewan pun menyuruh kita untuk berlaku rahmah. Kepada pohon pun kita harus berlaku rahmat. Bagaimana rahmah kita kepada hewan? Ya, Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk hati-hati dalam ya menzolimi hewan-hewan. Ya, tidak boleh kita jadikan hewan-hewan itu sebagai tempat latihan tembak segala macam. Ya, tidak ada gunanya kita membunuhnya. Kecuali dia hewan-hewan yang disuruh untuk membunuh. Kemudian kalau kita menyembelih itu hendaklah dengan sembelihan yang baik, dengan pisau yang tajam. Ya. Kemudian kalau kita menyembelih juga dijauhkan dari saudara-saudaranya yang akan disembelih. Kemudian tidak boleh kita buang hajat di lubang-lubang semut. Ya. Karena semua itu bentuk kasih sayang. Islam mengajarkan kepada umatnya untuk merahmati bahkan hewan, apalagi manusia. Ya, apalagi manusia. Kepada hewan pun
kita disuruh oleh Allah untuk berkasih sayang. Jadi tidak ada Islam itu mengajarkan kepada penganutnya untuk apa? Membunuh orang yang tanpa kesalahan. Kalau ada paham-paham yang radikal, yang membom, ya, membuat makar, membunuh manusia tanpa ada kesalahannya, maka ini adalah kezoliman. Ya. Maka tidak ada hukum di dalam Islam ini yang membolehkan bom bunuh diri. Seperti yang dilakukan oleh sebahagian saudara kita yang terfitnah dengan pemahaman yang menyimpang. Seperti pahamnya Neo Khawarij. Ya. Nah, begitu. Maka Islam rahmatan lil alamin. Tapi lihat, jangan kebablasan ikhwas sekalian. Jadi hari ini dengan ayat ini terjadi penyimpangan keliru. Islam rahmatan lil alamin. Apa itu? Adanya paham sekarang ini yang mereka mengatakan moderasi beragama. Ya. Apa itu? Semua agama kan sama. Sama-sama mengajarkan kasih sayang. Jadi merusak rambu-rambu akidah. Islam sudah jelas membawa kasih sayang, tapi tidak semuanya menyatukan agama. Lakum dinukum waliyadin. Ini harus prinsip yang harus kita kedepankan. Islam rahmatan lil alamin ini benar. Inilah yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Islam itu membawa rahmat kepada semesta alam, tidak saja kepada manusia. Tapi jangan kebablasan sehingga nanti kalau maaf ada agama tertentu yang sedang acara kita juga hadir di situ, ya. Masa ada pula ustadz yang khutbah di kanisah, ya. Di gereja. Tidak mungkin. Ya. Kita tidak boleh masuk ke gereja itu karena itu adalah tempat ibadah oleh agama lain. Maka di sini harus dijunjung tinggi, ya, bahwasanya prinsip-prinsip agama ini harus kita kedepankan, jangan melabrak kaidah-kaidah yang telah ada. Kaidahnya itu prinsipnya sangat jelas, Islam rahmatan lil alamin. Ya, kepada orang-orang kafir pun Islam rahmat. Maka Islam mengajarkan bagaimana kafir itu terbagi dua, ada kafir zimmi dan kafir harbi. Ada orang kafir yang diperangi, ada yang dilindungi dalam perjanjian. Nah, ikhwas sekalian, kemudian hadis itu menjelaskan kepada kita pentingnya menjaga dan menumbuhkan kasih sayang antar sesama manusia. Ya, hal ini juga dengan menjaga tenggang rasa antar sesama manusia. Menjaga apa itu? Menjaga perasaan antar sesama manusia. Rasulullah mengajarkan kepada kita tentang itu. Banyak hal yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, ya, seperti ya hadis yang singkat, ya, hadis ini mengajarkan kepada kita kasih sayang sesama manusia dan peduli empati dengan orang lain. Bagaimana Islam mengajarkan? Kata Rasulullah SAW, yusallimur rakib alal mashi, wal mashi alal qa'id, wal qalil alal kathir. Nah, di sini, ya, bagaimana Islam mengajarkan kepada kita untuk menyebarkan kasih sayang agar, ya, orang yang sedang berkendara mengucap salam kepada orang yang sedang berjalan. Jadi kalau kita berjalan sedang di atas Honda atau mobil, ada orang berjalan kaki, maka kita ucapkan salam, assalamualaikum. Itu apa tujuannya ikhwas sekalian? Ya, menunjukkan bahwasanya kalau kita diberi rahmat, nikmat oleh Allah dengan kita berkendara. Dan itu akan menghapuskan rasa kecemburuan di hati orang yang di bawah kita itu, yang berkendara, ya, orang yang berjalan kaki. Dengan kita mengucapkan salam, dia akan merasa dihargai, ya. Artinya kita tidak sombong dalam berkendara itu.
Begitu. Kemudian wal masyi alal qa'id, orang yang berjalan mengucapkan salam kepada orang yang sedang duduk. Ya. Diajarkan oleh Rasulullah seperti itu. Wal qalil al katsir, dan orang yang sedikit mengucapkan salam kepada orang banyak. Ya. Ikhwas sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis ini kata Rasulullah, ya, kesimpulannya adalah untuk menunjukkan kepada kita, ya, hikmahnya seorang yang berkendara memberikan salam terlebih dahulu kepada yang berjalan kaki. Hikmahnya dengan hal itu akan meredam sifat buruk sangka, ya, orang yang berjalan kaki, ya. Dan kepada yang berkendara itu menghilangkan rasa sombong. Nah, itulah yang perkara-perkara lain yang dijelaskan oleh Rasulullah kepada kita. Maka kita untuk bersungguh-sungguh senantiasa menuju kebenaran. Nah, kemudian ikhwas sekalian yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan di dalam hadis, ya, hadis yang dikatakan kepada Ali bin Abi Thalib. Kita lihat di sini lafaz hadisnya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li Ali, ya. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib, lamma talaba minhu an yu'allimahu du'aan yad'u Allah bihi qala, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Ali, tatkala, ya, dia meminta, Ali minta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk diajarkan sebuah doa, untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ali sebuah doa, ya. Ini juga harus kita hafalkan dan pahamkan ikhwas sekalian. Apa dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada Ali bin Abi Thalib. Dan dia itulah sepupunya dan juga sekaligus menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma hdini wasaddidni, ya. Allahumma hdini wasaddidni. Ya Allah, tunjukilah aku, ya, kepada kebenaran dan bimbinglah aku menuju kebenaran. Wadhkur bil huda hidayatakat thariq wasadadat saim. Ini dengan hidayah maka Allah akan menunjuki kepada engkau jalan. Ini menunjuki kepada engkau jalan yang lurus. Nah, ikhwas sekalian, kita lihat apa makna, ya, dari ungkapan Rasulullah SAW di sini, ya. Sadat di sini adalah keberhasilan dan kejujuran. Sadat adalah keberhasilan dan kejujuran dalam segala urusan dengan cara yang benar, serta jalan yang lurus dalam perkataan, perbuatan, dan keyakinan. Nah, di sini minta kepada Allah senantiasa, Allahumma hdini wasaddidni. Ya Allah, tunjukilah aku kepada hidayah dan bimbinglah aku senantiasa untuk menuju keberhasilan dan kejujuran dalam segala urusan, ya, dan lurus dalam perkataan, perbuatan, dan keyakinan. Nah, di sini lihat, ikhwas sekalian dimuliakan Allah. Apa maksud Rasulullah SAW ini menasihati Ali bin Abi Thalib menantunya ini? Rasulullah SAW menasihati ketika mengucapkan doa ini agar selalu ingat bahwa yang dicari adalah petunjuk seperti petunjuk orang yang sedang berjalan atau berpergian di suatu jalan. Ya. Kalau orang yang berjalan atau sedang bersafar, pasti dia ingin ditunjuki jalan. Tunjuki jalan yang lurus, maksudnya dia tidak akan tersesat. Ya, bagaimana orang yang dia berjalan sementara tidak memiliki tujuan dan arah? Ya, dia berjalan tapi tentu tidak punya arah tujuan dia berjalan. Ini adalah kesia-siaan. Ya, maka begitu juga kita hidup. Betapa banyak orang yang hidup tapi tidak tahu tujuan dia hidup. Ya. Ini perlu kita tanya ikhwas sekalian, untuk apa kita hidup? Tujuan kehidupan. Maka anak pernah memberikan semacam apa ini?
angket ya. Pertanyaan kepada murid-murid, apa tujuan kita hidup? Ya. Kira-kira kalau pertanyaan ini dihadapkan kepada kita ikhwah sekalian, apa kita jawab? Macam-macam beragam. Ada tujuan hidupnya untuk makan dan minum. Ya. Ada tujuan hidupnya untuk beristri yang cantik. Ya. Ada yang mengatakan tujuan hidupnya adalah kalau sudah mendapatkan jabatan, harta, dan semua macam, semuanya itu adalah untuk perhiasan dunia. Nah tentu kalau ini tujuan hidupnya, tentu dia akan berusaha untuk mendapatkan itu. Nah, inilah yang dialami oleh manusia yang hubbud dunia wa karahiyatul maut, cinta dunia dan takut mati. Dan tujuan hidupnya adalah untuk mencari keberhasilan. Ya, dia tidak tahu tujuan hidup itu adalah simpel sekali. Apa tujuan hidup kita? Surat Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Yuwahhiduni ay yuwahhiduni, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini ikhwah sekalian, terkadang kita tidak paham dengan tujuan hidup kita. Begitu bedanya orang yang paham, ya. Orang yang paham dengan tujuan hidupnya, kalau dia sudah paham dengan tujuan hidupnya untuk pengabdian kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, apapun aktivitas pekerjaan yang dia lakukan itu adalah untuk mengabdi kepada Allah. Apakah ibadah yang dia lakukan, apakah pekerjaan yang dia lakukan, ya. Pikiran, tenaga yang dia curahkan itu semuanya adalah untuk dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini ibadah ammah, ibadah secara umum. Keberuntungan kepada kita seorang mukmin, sekecil apapun amalan yang kita lakukan langsung dihitung oleh Allah dan menjadi pemberat amalan kita di yaumul mahsyar kelak. Maka kini keberuntungan kita. Sedikit amalan yang kita kerjakan, tapi dibarengi dua syarat tadi. Syarat yang kita telah ketahui, dan itu adalah sebagai pemberat timbangan kita. Berbeda dengan orang kafir. Jangan kita ragu lagi di sini, ikhwah sekalian. Kemarin beberapa minggu yang lalu ya, ada yang mengatakan bahwasanya istihza. Kok kita saja orang Islam yang masuk surga? Antum lihat itu ya. Bisa saja orang kafir masuk surga. Ya, faliyadzubillahi min dzalik. Padahal dia orang Islam, sudah tokoh agama mengatakan orang kafir juga berhak masuk surga karena mereka juga kan beramal. Betapa banyak mereka mendirikan rumah sakit, mereka membantu orang fakir miskin, membantu orang-orang anak yatim, ya. Kemudian mereka membangun sekolah-sekolah. Kenapa kita orang Islam saja yang mengkapling surga itu untuk orang Islam? La haula wala quwata illa billah. Dia sudah melabrak akidah kita Islam. Karena Allah sendiri yang mengatakan. Dia tidak membaca surat Al-Bayyinah. Yang mungkin tidak hafal dia surat Al-Bayyinah. Ya. Jadi Allah tegas-tegas katakan. Innal ladzi nakafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Ini Allah yang mengatakan, Allah yang menjadikan kita, Allah yang menjadikan manusia ini semuanya. Allah katakan sesungguhnya orang kafir selain orang Islam adalah kafir. Jangan kita ragu Pak ya, karena ini pengelabuhan. Sekarang ada kata lagi tidak boleh kita mengucapkan kafir. Bahkan orang kafir tidak mau dikatakan orang kafir ya. Kalau mereka tidak mau dikatakan orang kafir, masuk Islam. Aslim taslam. Masuk Islam lah, kamu akan selamat. Prinsip kita, selain orang Islam kafir. Mereka menjuluki kita macam-macam, terserah mereka. Kan mereka itu katakan juga orang Islam nikah. Entah apa istilah yang sama mereka, tidak tahu kita ya. Atau domba-domba yang tersesat, atau yang segala macamnya ya kan. Maka ini ikhwah sekalian ya, penggelabuhan hari ini tentang fitnah di dalam agama. Maka kita harus luruskan di sini.
Ya, maka kita terus ini Rasul ajarkan ya kepada Ali, kepada menantunya, kepada sepupunya itu doa Allahumma hdini wasaddidni. Ini doa yang harus kita baca terus. Ya, ya Allah tunjukilah aku, ya dan bimbinglah aku terus menuju kebenaran, keselamatan, ya. Sehingga dia selamat dari kehilangan dan kesesatan sehingga memperoleh keselamatan dan cepat mencapai tujuan, ya. Maka kita berjalan itu pasti punya tujuan. Kalau orang berjalan jauh tanpa tujuan, kesia-siaan, ya. Dia meninggalkan negerinya, meninggalkan kampungnya berjalan tanpa tujuan. Untuk apa? Dia pengembara, ya. Pengembara yang tidak tentu tujuannya. Tapi kalau pengembara yang punya tujuan, ya bersafar dia dalam perjalanan jauh untuk tujuan mencari ilmu atau mencari ibadah, ya dia itu pasti apa? Menyiapkan perbekalan, menyiapkan tujuannya. Kalau dia tidak akan sia-sia. Maka ini ikhwas sekalian dimuliakan Allah, ya pesan oleh Rasulullah kepada Ali ini, ya agar kita senantiasa meminta kepada Allah agar Allah melunasi atau agar Allah menunjuk kita selalu hendaknya Allah melunasi seperti melunasi anak panah yang cepat mencapai sasaran dan mengenai sasaran. Ya, seperti anak panah ya menancap kepada sasarannya, seperti itu kita, ya. Ada anak panah yang meleset, ya. Apa gunanya anak panah yang meleset? Tidak ada nilainya. Tapi kalau anak panah yang sampai sasarannya, memanah, kemudian tepat sasarannya. Apa yang kita panah? Misalnya hewan, ya kan? Tepat sasaran. Itu yang kita minta. Maka kita beramal itu harus tepat sasaran. Jangan meleset. Kita beribadah juga, tapi meleset. Ya. Tidak kita inginkan. Kita sudah berpayah-payah dan berletih-letih, tapi tidak tepat sasaran. Tentu kita harus punya kaidah ikhwas sekalian. Ya, harus punya kaidah untuk tepat sasaran itu. Ya, jadi kita terus minta kepada Allah agar Allah memberikan kepada kita ibarat. Nah, jadi ibarat balasan anak panah, maka dalam pertanyaannya dia akan menanyakan tujuan akhir dari hidayah dan akhir dari balasan. Dalam hadis ini kita harus memperhatikan doa dan mengingat makna doa di dalam hatinya. Kita harus senantiasa berdoa, ya, paham dengan doa itu, kemudian kita memahami apa yang kita minta. Ya. Terkadang kita meminta tapi tidak paham apa yang kita minta. Kadang-kadang menghadirkan hati itu dalam berdoa perlu, ikhwas sekalian. Ya. Terkadang kita meminta itu tapi tidak paham apa yang kita minta. Apalagi orang lain mendoakan, ya, mendoakan kita. Sementara dia mungkin menambah istri, sementara kita belum punya istri. Amin juga kata kita, ya. Ya. Ini ya orang yang kita minta doa. Jadi sekarang ini ada yang kalau tidak didoakan oleh syekh, oleh si fulan, oleh buya, dia tidak sampai doanya. Bahkan bertahun-tahun dari kita lahir sampai meninggal doanya itu juga, ya. Doanya mungkin untuk kematian doanya itu juga, ya. Doa untuk naiki rumah itu juga doanya, ya. Doa masuk Ramadan bentar lagi itu juga doanya. Ya. Kok sebatas itu doa kita? Kenapa kita tidak mampu berdoa sendiri-sendiri kepada Allah? Ini sekarang kan musim ma'apam ini, enggak? Ma'apam doa, ya, masa apam, kemudian doanya itu juga, ya. Bahkan doa untuk mayat didoakan juga di situ. Doa ziarah kuburan juga dibaca doanya. Jadi tidak paham dengan doanya. Maka kita ikhwas sekalian jangan ditipu, ya. Ini gunanya kita belajar untuk agama ini, paham apa yang kita minta. Jadi Allah itu akan memberikan sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan apa yang kita minta kepadanya. Maka kita ajak diri kita dan kita semua, Allah Maha mengijabahkan setiap doa. Ya, wa idza sa'alaka ibadi anni
Fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Nah, apabila hamba-hambaku berdoa, akan aku ijabahkan oleh Allah, siapapun kita. Jadi kalau kita berdoa kepada Allah itu tidak perlu kita berdoa minta ya kepada orang lain. Boleh kita minta kepada orang soleh, hal-hal tertentu boleh. Tapi yang hadir, bukan yang gaib atau apalagi yang sudah meninggal. Ikhwati wa akhwati kaum muslimin dan muslimat, saudaraku azillahukum jami'an, kita lanjutkan sedikit lagi pembahasan ini. Maka Syekh katakan fal abdul matlub, maka seorang hamba itu dituntut ya untuk senantiasa bersungguh-sungguh ya kepada dirinya untuk senantiasa minta as-sadad, yaitu bimbingan menuju kepada kebenaran, dan untuk senantiasa diberi hidayah oleh Allah. Inilah petunjuk yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk senantiasa dia berjalan ya dan bersungguh-sungguh mujahid nafsahu ala dzalik. Kita bersungguh-sungguh mujahadah untuk menuju kebenaran ini. Kalau tidak memungkinkan, maka untuk itu kita terus berusaha untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Fastaqimu, kata Allah, fastaqimu ilaihi wastaghfiruh ya. Surat Fussilat Allah katakan fastaqimu ilaihi. Maka hendaklah kalian terus istiqomah kepada Allah, wastaghfiruhu, dan senantiasa minta ampun ya. Ini dua yang dijelaskan oleh Allah itu untuk minta istiqomah senantiasa pada Allah dan senantiasa terus beristighfar. Disebutkan di sini istighfar setelah istiqomah itu adalah isyarat sebagai tanda bahwasanya seorang hamba hendaklah dia itu untuk senantiasa bersungguh-sungguh dirinya menuju istiqomah ya, membimbing dirinya untuk istiqomah senantiasa. Maka Hafiz Ibnu Rajab rahimahullah mengatakan, menjelaskan makna dari firman Allah fastaqimu ilaihi wastaghfiru, maka istiqomahlah kepadanya Allah dan minta ampunlah senantiasa kepadanya. Ini isyarat ila annahu labudda min taksir, untuk senantiasa istiqomah dengan perkara-perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, disuruh kita juga istighfar ini untuk kita senantiasa terus memperbaharui taubat kita. Taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Maka setiap hari kita harus taubat. Taubat menyesali dosa-dosa. Pagi harus kita taubat kepada Allah berapa kali? 100 kali. Jangan lupa kita terus taubat setiap pagi dengan membaca zikir pagi. Astaghfirullah wa atubu ilaik. Jangan lupa ini ikhwas sekalian. Astaghfirullah wa atubu ilaik. Kalau kita sudah zikir pagi, ini saya sudah rutinkan untuk taubat setiap hari itu 100 kali. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa beliau untuk bertaubat kepada Allah 100 kali dalam satu hari. Sementara dia itu maksum. Kalau kita, siapa yang menjamin kita dari dosa? Maka itu kita terus istighfar. Senantiasalah lisan kita, lidah kita ini ringan untuk mengucapkan astaghfirullah, astaghfirullah. Ya. Ini sangat ringan bagi yang diringankan oleh Allah. Dan sangat berat bagi orang yang diberatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga untuk mengucapkan istighfar saja mereka tidak mampu. Ya. Nah, ini untuk terus istiqomah, warruju' ila istiqomah, untuk senantiasa kembali kepada istiqomah seperti yang dikatakan oleh Nabi kita yang mulia kepada Muaz bin Jabal. Ya, apa kata Rasulullah kepada Muaz dalam hadisnya yang sahih? Kata Rasulullah, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tatamhuha. Takutlah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Ittaqillah. Ya, untuk takut senantiasa kepada Allah dimanapun kita berada. Ini kita panjang hadisnya, penjelasannya. Dan ikutilah perbuatan jelekmu dengan kebaikan. Niscaya dia akan menghapuskan, ya, yang baik itu akan menghapuskan perbuatan yang jelek.
Nah, Rasulullah SAW juga menyatakan ya dalam hadis yang sahih, kita tidak akan, Nabi kita mulia sallallahu alaihi wasallam mengkabarkan bahwa kita manusia ini tidak akan sanggup untuk istiqomah. Ya, tidak sanggup kita untuk istiqomah sebenar-benarnya istiqomah. Sebagaimana yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah dalam hadis dari hadis Thauban dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa beliau katakan? Istaqimu walan tuhsu. Istiqomahlah kalian tidak akan sanggup, ya. Kalian tidak sanggup untuk senantiasa melazimi istiqomah itu. Wa'lamu anna khaira a'malikum as-shalah. Ketahuilah sebaik-baik amalan kalian itu adalah salat. Ya. Ketahuilah sebaik-baik amalan kalian itu adalah salat. Maka ciri-ciri orang yang istiqomah itu senantiasa melazimi salat yang wajib, tambah yang sunat. Wala yuhafizu 'alal wudu, dan tidaklah seseorang untuk mampu memelihara wudu, ya. Wala yuhafiz, dan seseorang tidak akan mampu memelihara wudu illa mu'min, kata Rasulullah, kecuali seorang mukmin. Jadi yang mampu hanya memelihara wudu itu adalah orang mukmin. Maka hendaklah kita senantiasa menjaga wudu, baik dalam keadaan kita safar, dalam kesendirian, jangan putus wudu kita. Kalau putus wuduknya, berwuduk lagi. Ya, ini kita jaga, ikhwas sekalian, wuduk. Dan Rasulullah SAW telah mengisyaratkan kepada kita tentang keutamaan wuduk. Seperti yang dikisahkan oleh Rasulullah SAW tentang siapa? Bilal bin Rabah, yang sendalnya terdengar di surga. Nah, maka ini tidak mampu memelihara wudhu itu kecuali orang mukmin. Nah, diriwayatkan dalam riwayat Imam Ahmad yang lain, saddidu wa qaribu wa la yuhafidhu 'alal wudu' ilal mu'min. Ya. Bersungguh-sungguhlah menuju kebenaran dan mendekatlah kepada Allah, maka tidak sanggup untuk memelihara wudu itu kecuali orang mukmin. Jadi yang mampu yang menjaga wudu itu adalah orang-orang mukmin. Nah, ikhwas sekalian yang muliakan Allah, ya. Ini dia, maka as-sadad huwa hakikatul istiqomah. Maka sadad itu adalah hakikat istiqomah, dan dia itu adalah termasuk di dalamnya semua ini adalah jami'il aqwal wal a'mal wal maqasid. Meliputi di dalamnya semua perkara tentang perkataan-perkataan kita, perbuatan-perbuatan kita, dan tujuan-tujuan kita semuanya. Ya. Ini aqwal, perkataan kita, perbuatan kita, tujuan niat kita itu hendaklah senantiasa istiqomah di atas jalannya, ya. Tidaklah keluar dari mulut kita kecuali hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqwal, perkataan kita. Karena setiap perkataan yang keluar dari mulut kita akan kita bertanggungjawabkan nanti di sisi Allah. Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah seseorang melafazkan suatu perkataan kecuali di sisi kanannya ada raqib dan, ya, ini amal kita, perbuatan kita semuanya adalah dalam langkah istiqomah kepada Allah, dan tujuan kita beramal, niat di dalam hati kita itu untuk istiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka untuk itu ikhwas sekalian, ya, untuk as-sadad hati kita ini, ya, kita tidak akan sanggup untuk melakukannya kecuali atas bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bermohonlah senantiasa kepada Allah agar diberikan istiqomah ke dalam hati kita. Ya, dalam hadis Hakam bin Hazan, ya, dikatakan oleh Rasulullah, ya ayuhan nas, wahai manusia, innakum lan ta'malu, sesungguhnya kalian tidak akan sanggup melakukan atau melakukan amal, aulan tutiku, atau kalian tidak akan sanggup, kullama amartukum, setiap apa yang aku perintahkan kepada kalian, walakin saddidu wa absiru, ya,
Tapi bersungguh-sungguhlah untuk menuju kepada kebadan itu dan beri kabar gembiralah. Bergembiralah. Artinya apa? Kita tidak akan sanggup untuk semuanya melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi kita terus berupaya dan bersungguh-sungguh untuk melakukannya semua sesuai dengan kemampuan kita. Maka ini untuk istiqomah ya, untuk terus berupaya kita kepada Allah agar semua gerak-gerik kita, perkataan kita, perbuatan kita, maqasid hati kita itu adalah dalam rangka untuk istiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kekuatan kita kecuali atas kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Maka sesudah kita sering-sering mengucapkan amalan doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, kepasrahan diri kita kepadanya, ya, sebesar apapun amalan kita ucapkan la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya, kekuatan yang kita miliki kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kata kita sanggup untuk duduk bermajlis, sanggup untuk mendatangi masjid-masjid Allah, sanggup terus untuk beramal, berbuat baik, berinfak, bersedekah, bertutur kata yang baik, ya, senantiasa membantu orang fukara dan miskin, membantu orang yang lemah, membantu saudara kita yang kesusahan, menolong saudara-saudara kita, mendoakan saudara-saudara kita yang sedang ditimpa dengan bencana seperti musibah, saudara-saudara kita yang dijajah dan segala macam itu adalah ini upaya kita untuk terus istiqomah di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada daya kita, tidak ada upaya kita untuk melazimi istiqomah ini kecuali hanya kita bersungguh-sungguh dan bermohon kepada Allah agar Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk terus beristiqomah. Ya. Ini yang kita minta ikhwas sekalian, ya. Barangkali ini kaidah yang keempat yang telah kita bahas, semoga bermanfaat kepada kita semua karena keterbatasan waktu. Insyaallah taala kita selanjutnya akan membahas kaidah yang kelima, ya, al-qaidah al-khamisah al-istiqomah tata'allaqu bil aqwal wal afal wan niyyah, ya, itu yang poin berikutnya. Wallahu taala alam, demikian yang dapat kita sampaikan dalam kajian singkat ini. Semoga yang ana sampaikan berfaedah kepada kita semua dan khusus kepada anda sendiri. Benar ini datang dari Allah dan salah datang dari anda sendiri dan syaitan. Namun ampun, kita tutup dengan khatam majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.